Presiden Joko Widodo beserta sejumlah menteri tiba di Garut, Jawa Barat untuk memantau kondisi terkini pasca terjadinya banjir bandang. Setibanya di Garut, Presiden Joko Widodo langsung bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan dan juga tim Basarnas di Kodim 0611 Garut. Setelah itu, Presiden juga mendatangi Rumah Sakit Selamat yang menjadi salah satu rumah sakit yang terdampak banjir bandang. Presiden memastikan perbaikan infrastruktur terus dilakukan, termasuk penyediaan air bersih, di mana warga yang terdampak bencana juga akan direlokasi ke Rusunawa. Presiden juga menyatakan penegakan hukum terkait pelaku pengerusakan lingkungan juga akan dilakukan agar bencana serupa tidak kembali terjadi. Air bersihnya juga langsung akan segera dikerjakan karena ini juga ada kerusakan atau air bersih masyarakat dan pembangunan rumah susun. Karena tadi saya bertanya ke Pak Bupati Garut, apakah masyarakat menyetujui untuk tinggal di rusun? Ya, setuju. Ya, sudah kita putuskan juga untuk pembangunan secepat-cepatnya 2 tower rusun yang nantinya bisa segera ditempati masyarakat. Dan saat ini sudah ada koresponden CNN Indonesia, Roni Satria di Garut, Jawa Barat. Roni, sebenarnya apa kegiatan Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke sana? Dan ini yang pertanyaan yang cukup menarik bagi saya, kenapa baru sekarang Presiden datang ke Garut? Ya, selamat siang Iqbal. Hari ini Presiden Joko Widodo beserta jajaran menteri terkait seperti Menteri Kesehatan, Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan, serta Menteri PUPR hadir di sini beserta Basarnas dan juga BNPB untuk meninjau kondisi pasca banjir di Garut yang terjadi sejak 20 September silam. Dan titik tempat saya berdiri ini merupakan titik pertama yang didatangi atau yang dikunjungi. Melihat di belakang saya ini merupakan Sungai Cimanuk, bantaran kali yang tanggul di belakang ini sempat jebol pada malam 20 September tersebut, Iqbal. Dan tadi Jokowi bersama jajaran menteri melihat kondisi pembangunan kembali tanggul ini untuk memastikan bahwa tidak akan terjadi banjir susulan, mengingat setiap hari di Garut ini hujan deras dan angin kencang dari sore hingga malam hari. Nah, kalau kita lihat dari kunjungan ini nantinya setelah dari titik yang terparah, ini merupakan titik terparah di lapangan Paris ini. Dan di depan lapangan Paris ini merupakan rumah sakit umum daerah Dr. Selamat yang juga sempat kebanjiran pada saat itu, di mana banyak peralatan medis yang ikut terendam banjir, tentu saja menimbulkan kerugian yang cukup besar dalam hal ini. Tadi Presiden Joko Widodo setelah dari Rumah Sakit Selamat sempat memberikan pernyataan kepada media bahwa nantinya apakah akan ada upaya untuk memindahkan rumah sakit tersebut ke suatu tempat. Ini masih dalam pembicaraan bersama pemerintah Kabupaten Garut, dalam hal ini Bupati Garut Rudi Gunawan yang juga hadir bersama Jokowi di sana. Dan tadi juga sempat membicarakan tentang terkait relokasi terhadap pengungsi yang jumlahnya hingga saat ini 2.525, namun rusunawa yang ada baru satu-satunya di Garut dengan kapasitas hanya untuk 98 kepala keluarga. Nah, kenapa baru sekarang? Ini memang menjadi pertanyaan juga, Iqbal, kalau kita perhatikan dari tanggal 20 September lalu dan tanggap darurat akhirnya diperpanjang pada 2 hari yang lalu. Ini merupakan hari ke-9 di mana pasca banjir tersebut, kalau kita lihat upaya-upaya untuk evakuasi masih dilakukan dan terkonsentrasi di Waduk Jati Gede, Kabupaten Sumedang. Sementara titik-titik ini ataupun yang ada di Garut dan beberapa seperti di Cimacan, kemudian di lapangan Paris ini, pembersihan selalu dilakukan, pemulihan sarana dan prasarana. Namun pemulihan sarana prasarana ini juga diikuti dengan bagaimana para pengungsi ini tetap diberikan bantuan dan juga dalam kurun waktu sekitar 2 hingga 3 bulan ke depan. Mengapa baru sekarang pertanyaannya? Kalau kita lihat tentu saja kalau alasan utama adalah kalau tentu saja ini merupakan masih dalam tanggap darurat yang diperpanjang hingga 4 Oktober nanti, dan tentunya upaya jangka panjang yang perlu diperhatikan terkait dengan tadi juga Menteri KLKH di samping Presiden Joko Widodo menyebutkan juga bahwa nanti akan ada upaya restorasi lahan di sekitar ini, dan BNPB sendiri juga merekomendasikan bahwa kawasan ini tidak lagi menjadi permukiman tetapi
tapi akan menjadi lahan terbuka hijau. Kalau kita lihat dalam sejarah 1921 yang lalu juga terjadi banjir bandang yang besar di Garut ini, dan ini juga menjadi sebenarnya sejarah yang baru juga untuk kedua kalinya banjir bandang yang terbesar ini juga terjadi untuk kedua kalinya di Garut di tahun ini dan beberapa waktu yang lalu maksud saya. Dan tadi juga terkait dengan bagaimana rusunawa atau relokasi para pengungsi ini nanti ataupun saat ini Jokowi sudah bergerak menuju ke Kampung Cimacan, bertemu dengan para pengungsi secara langsung, korban yang selamat dari banjir bandang Garut tersebut. Dan mereka sekitar ada kurang lebih lebih dari 1.000 orang pengungsi yang berbicara langsung, beraudiensi langsung, menyampaikan aspirasi mereka, apa yang mereka butuhkan. Karena selama ini kalau kita lihat mereka terpisah-pisah, ada di 12 lokasi pengungsian. 2 diantaranya yang terbesar ada di Rusunawa dan juga di Korem. Sementara yang lainnya beberapa ada yang masih menempati tempat rumah mereka yang sebenarnya tidak layak lagi ditempati. Ada yang di garasi rumah yang tentu saja akhirnya menyebabkan permasalahan medis. Nah, ini akan dibicarakan lebih lanjut di Cimacan. Kita akan lihat seperti apa pembicaraan dan nanti apa solusi yang akan diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada para pengungsi ini, Iqbal. Baik, terima kasih Roni atas informasinya. Itu tadi Roni Satria yang melaporkan.